A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Amin. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap setiap pagi, termasuk pagi ini, menjadi pagi yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersujud kepadanya, menyebut-nyebut Allah dalam berbagai kesempatan, menghidup-hidupkan jiwa agar kita selalu merasa lapang terhadap semua yang diberikan Allah pada pagi ini, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, karena itu merupakan cerminan kehidupan iman kita. Dan kehidupan iman itulah yang akan menjadi nilai dari amal-amal kita. Ya, Allah sampaikan, Allah ingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak akan ada gunanya seseorang beramal tanpa landasan keimanan. Ya. Sehingga itulah yang terus-menerus kita ingatkan, kita bahas, kita bincangkan, ya, agar kita tidak mudah terpalingkan, ya, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia sekarang ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghidup-hidupkan iman, menambah-nambah bekal amal soleh, ya. Dan kemudian kita berharap bisa menyempurnakan dengan membersihkan perjalanan kita dari segala macam bentuk bentuk kita berpaling, bentuk kita menduakan, ya, Allah dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Ibu-ibu rahmatullah, kembali kita bertemu untuk bincang-bincang masalah keluarga, ya, agar kita mengingat dan memahami betul serta mempersiapkan anak-anak bahwa dalam keluarga itu adalah bagian dari proses, ya, proses kehidupan agar kita sampai kepada Allah dalam keadaan bisa bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan. Kita kemarin berbicara tentang interaksi antar personal keluarga, ya, interaksi antar personal, ya, yang menjadi bagian yang akan menentukan bagaimana warna, ya, bagaimana nilai Allah terhadap upaya-upaya bersama dalam keluarga, di dalam menghidupkan keimanan, di dalam menyibukkan beramal soleh, di dalam bahu-membau untuk membangun kesabaran, ya. Sehingga dalam kaidah syar'i itu dikatakan kita berkeluarga, ya, itu tatap ujungnya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini berkeluarga sebagai ahlul khair, ya. Itu sebabnya
ini saya ingatkan kembali, menikah itu bukan seberapa besar ya kebahagiaan yang didapatkan ya. Namun seberapa banyak amal yang bisa ditambahkan ya. Jadi kalau ada orang selamat menikah, semoga bahagia ya sampai akhir, ya sebenarnya kurang tepat juga ya. Maka yang harus kita ingat, harus kita terus-menerus kita rancang dalam sebuah pernikahan itu adalah seberapa banyak amal yang kita bisa tambahkan dari proses pernikahan itu ya. Kemudian karena kita kemarin membicarakan tentang sosok suami sebagai bentuk gambaran interaksi ya seorang suami itu, saya akan berbicara dulu tentang akad nikah ya, akad nikah. Karena yang namanya suami itu menjadi suami itu kan ada proses akad nikah. Akad nikah itu sebuah pengambilan tanggung jawab syariah. Akad nikah itu pengambilan ya tanggung jawab syariah dari seorang ayah atau wali kepada seorang laki-laki yang meminta, yaitu suami ya. Jadi yang diambil dalam akad nikah itu adalah pertanggungjawaban tentang syariah ya. Itu yang perlu difahami. Jadi sebenarnya menikah itu bukan karena dia cinta, bukan karena naksir, bukan karena, yang paling penting dari sebuah pernikahan ya, sahnya itu ada ijab qabul, ada akad nikah, itu disebabkan itu adalah sebuah proses ya, mitsaqan ghalidho ya, sebuah proses janji yang sangat kuat, bahkan janji itu menggetarkan bumi ya. Ketika kemudian seorang laki-laki itu berani mengambil tanggung jawab syariah ya, tanggung jawab syariah. Nah, maka yang akan kita bahas ya, apa yang menjadi tugas atau tanggung jawab suami ya, itu secara syariah dikatakan begini. Jadi tanggung jawab suami itu ada kalimat menjaga maqasid syar'i ya. Tugas suami itu menjaga maqasid syar'i ya, atau prinsip-prinsip dasar dalam syariah ya. Menjaga itu maksudnya tertanam ya, dia menanam kalau ternyata istrinya itu belum punya kaidah-kaidah syariat ya. Kemudian menegakkan ya bagi yang kemudian sudah punya syariah ya, kemudian menumbuh suburkan ya. Misalnya begini, ketika seorang laki-laki itu mengambil seorang istri ya, yang dia itu orang yang rajin sholat, kemudian dia rajin menegakkan qiyamul lail misalnya ya, kemudian menikah dan itu hilang, nah itu namanya tidak menumbuh suburkan ya gitu. Jadi atau ada seorang laki-laki menikah, istrinya tidak kerudungan ya, tidak menutup aurat sebagai perintah syariah, maka kelak baik istri maupun anak itu pertanggungjawabannya pada suami. Maka ada sebuah kaidah yang disebutkan bahwa ketika seorang wanita itu, seorang istri atau anak itu tidak menutup aurat, maka dia memasukkan ya bapaknya ke dalam neraka. Itu tadi bisa dikatakan bahwa tanggung jawab suami itu seperti dulu tanggung jawab seorang ayah ya, itu adalah menjaga maqasid syar'i ya, prinsip-prinsip syariah. Apa itu ya? Yang pertama agama ya, yang dijaga itu pertama agama. Adin, agama itu adin, aturan-aturannya ya. Tidak sekedar saya harus ngambil istri Islam gitu. Yang dijaga itu adalah aturan-aturan din ya, aturan-aturan din itu diketahui sejak awal. Maka ketika kemudian berkeluarga, seluruh aturan-aturan yang harusnya melekat ya dilekatkan. Itu konsekuensinya begitu. Nah, aturan agama itu ya, satu ya ibadah ya. Bagaimana suami nanti akan ditanya ya tentang ibadah ya.
ibadah keluarga. Keluarga itu termasuk nanti ya kita bahas di belakang ya, ada keluarganya laki-laki, keluarganya laki-laki. Ya, kemudian apa namanya? Istrinya, kemudian anaknya ya, itu ibadahnya menjadi pertanyaannya itu tanggungan suami ya. Maka itu bagian yang perlu difahami ya, bagaimana ibadah itu sujud ya itu bisa terselenggara ya dengan benar ya, baik ya, dan konsisten ya itu. Ya, nah cara-cara itu nanti yang disebut sebagai bagian orang yang cerdas itu bisa. Kemudian yang kedua muamalah ya. Sudah sering saya sampaikan, yang saya maksudkan muamalah itu adalah menambah amal soleh ya, menambah amal soleh. Jadi berinteraksi dengan berbagai hal, menambah amal soleh ya, itu juga menjadi bagian yang harus diperhatikan ya. Termasuk kalau muamalah ya, muamalah dengan keluarga suami, keluarga istri, muamalah dengan tetangga ya, banyak hal ya. Kemudian yang dia diberi kesempatan bisa melakukannya ya, diberi kesempatan bisa melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga dakwah ya, dakwah itu maksudnya apa? Bahwa setiap amal-amal atau aturan-aturan din yang diterapkan itu sampai menimbulkan ghirah, ghirah itu ya, ghirah itu arti persisnya ya kecemburuan ya, kecintaan yang mendalam ya kepada Allah, yang menjadikan seseorang itu kepingin mewujudkan ya, agar semua orang itu memuji Allah ya. Maka dalam bentuk bagaimana seseorang itu menjaga agama ya, itu sampai terlihat dalam aktivitas sehari-hari itu disebut sebagai ahlul khair ya, ahlul khair. Artinya suami itu mendidik keluarganya, baik kemudian dirinya maupun keluarga itu, memastikan bahwa kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, yang bisa ditumbuh kembangkan itu harus tetap dilakukan ya, dilakukan. Maka itu menjadi bagian pertama ya, yang harus dijaga ya, yang harus dijaga. Misalnya teknis aja, ketika kemudian tidak ada air mungkin ya, atau kemudian suasananya itu tidak begitu mendukung untuk beribadah yang tenang, misalnya ya kita kontraknya kecil-kecil, sebelah suaranya ada dangdut, ada rock dan sebagainya, sehingga sholat tidak konsentrasi, maka suami juga berhak, dia berkewajiban memikirkan agar tempat yang dia tempati itu ya, yang pertama itu bisa beribadah dengan baik ya, itu penting, sangat penting ya. Tidak sekedar nyaman untuk tidur ya, tidak sekedar nyaman untuk istirahat, yang paling penting itu adalah tempat itu bisa mendorong ya, dia dan keluarga untuk menumbuh kembangkan proses ibadah, amal soleh ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa suami itu bertanggung jawab menjaga jiwa. Bahasa orang umum perasaan, emosi ya. Itu menjadi tanggung jawabnya ya. Bahagia, senang, sedih anggota keluarga ya, anggota keluarga termasuk di dalam kaidah suami itu, anggota keluarga itu keluarga laki-laki ya, keluarganya, istrinya, anaknya ya, itu harus terjaga jiwanya. Apa yang dimaksudkan terjaga jiwanya? Terjaga perasaannya, terjaga emosinya itu ya. Jangan sampai kita tuh salah paham. Sekedar memahami bahwa kita itu harus mengendalikan emosi, tapi nggak tahu apa yang dimaksudkan emosi, sehingga ketika ada orang berteriak karena kaget aja, jangan emosi. Nah, yang diteriaki bilang, aku tuh ndak emosi, karena kamu ngomong emosi maka jadi emosi. Aslinya ndak tahu apa maksudnya emosi itu ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan di materi tentang kecerdasan jiwa ya, bahwa menjaga jiwa dan perasaan ya, itu satu, menumbuhkan, menata ya, dan mengendalikan harapan-harapan. Jangan sampai ya kita itu
punya harapan yang terlalu tinggi, ya. Lebih tinggi harapan dunianya dibanding akhiratnya. Itu nanti ujungnya tidak bahagia. Ya. Saya ingatkan kembali, ya. Allah sampaikan, ya, lewat berbagai ini, ya. Sampaikan itu kayaknya hadis qudsi malahnya, menyampaikan bahwa setiap orang itu disuruh punya orientasi akhirat, harapan-harapan akhirat. Apa cirinya? Kalau seseorang itu punya harapan akhirat, ya, maka salah satu cirinya sama Allah dibuat hatinya itu merasa cukup. Ya, itu ciri yang pertama. Dan ketika orang itu punya orientasi dan harapan-harapannya ke dunia terlalu banyak, ya, kadang-kadang manusianya sendiri nggak ngerti, ya. Tapi ciri tadi diberikan oleh Allah, kalau harapan dunianya itu terlalu tinggi dibanding akhiratnya, maka salah satu cirinya Allah membuat hatinya itu fakir. Selalu merasa kurang. Ya. Jadi hati-hati, kalau kemudian jiwa itu ya kenapa tidak bahagia, kadang-kadang harapannya itu tidak dikendalikan. Kalau kita tuh rasanya itu kurang terus ya, kurang ya. Kurang itu ya memang ada bahasanya tidak ya tergantung UMR bukan ya. Saya pernah cerita ada seorang yang suka kerja bantu-bantu orang gitu. Dia cerita begini, Bu, aku tuh wis Gusti Allah ki pinter banget. Aku ki paling seneng. Soalnya apa, Bu? Aku selalu dipegangi uang. Ya, dia itu kenapa dia bantu-bantu orang, bantu nyuci, bantu nyapu dan lain sebagainya, nanti dikasih uang, kadang 5.000, kadang 10.000, ya. Jadi dia itu sangat merasa bersyukur karena Allah itu setiap hari selalu memberikan dia pegangan uang. Lah nopo? Saya bilang, lah soalnya aku nek bar kerja terus mampir masjid sholat duha apa kan langsung bisa ngeliboni infak katanya gitu. Ya, bayangkan merasa cukup. Orang seperti itu daftar haji, ya. Kenapa? Karena Allah mencukupkannya, ya, mencukupkannya. Kenapa? Karena orientasi bagi dia, ya, ketika dia daftar haji itu, dia bilang gini, Bu, aku tuh kan daftar haji, dikomentari wong-wong, ya Allah gayamu lo daftar haji ya. Sakjane aku bener apa ora bener, saya bilang gitu, ya. Orang itu kadang tidak memahami satu hal, ketika orang itu punya orientasi akhirat, maka Allah akan memberikan bagian perasaan cukup. Sebaliknya ketika orientasinya itu kepada dunia lebih tinggi, walaupun kita tidak menyadarinya, salah satu tandanya adalah merasa fakir, selalu kurang berapapun yang dia punya. Itu orientasinya akhirat. Yang kedua, ciri kedua, orang yang punya harapan-harapan kepada akhirat itu sama Allah urusannya disatukan. Urusannya disatukan. Ya. Disatukan itu dia merasa setelah wirid, setelah ngaji, kemudian mengerjakan apa-apa menjadi mudah, kemudian dia pergi ketemu temannya, banyak hal dia merasa hari ini ya Allah banyak hal yang didapat. Tetapi ketika orientasi dunia tadi kita sudah merasa fakir, tidak segera dikembalikan pada orientasi akhirat, maka yang kedua akan diterima, yaitu Allah akan menjadikan seluruh aktivitasnya terputus-putus. Kalau dalam bahasa ibu-ibu dia, pagi sudah pusing, engkau urung nyapu, urung nyuci, urung ngepel, urung pengajian, terus engkau apa meneh, ya Allah rasane kuat apa ora, tenaganya semua habis dan lain sebagainya, terputus-putus. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya. Ya. Begitu, jadi rasanya setiap hari itu seolah-olah setiap aktivitas yang dilakukan justru memberikan tekanan yang lebih tidak nyaman gitu. Kemudian yang terakhir, ciri yang ketiga, orang yang berorientasi pada akhirat itu oleh Allah dijadikan dunia itu mengikuti, ya, mengikuti dunia. Ya, bahasanya ya apa namanya, rezeki yang diberikan kepadanya itu ya min haitsu la yahtasib, ya, diberikan Allah kadang tanpa diduga, tanpa disangka. Artinya semua aktivitas kebaikan dalam kehidupannya itu bisa terpenuhi, karena itu nanti yang akan dihitung hanya itu.
Sementara orang yang berorientasi pada akhirat sudah kondisinya itu selalu merasa fakir, urusannya terputus-putus sehingga setiap hari bertambah kelelahannya. Yang ketiga, dunia akan diberikan kepadanya sebatas garis yang ada padanya. Nah ini juga bikin masalah juga karena ada orang yang kadang-kadang garisnya itu besar juga, jadi merasa diberkahi ya. Nah diberkahi, yang namanya diberkahi itu setiap rezeki yang diberikan kepadanya bertambah kebaikannya, dia bisa melakukan banyak hal ya. Tadi sampai dalam bahasa tadi dunia diberikan tanpa batas itu ada kalimat dunia akan datang kepadanya dengan mengibah-ibah ya. Mengibah-ibah begini ceritanya ya, dunia datang mengibah-ibah itu begini. Jadi ada seorang itu satpam ya, dia satpam sebuah bank ya, yang kemudian difitnah ikut merencanakan perampokan, akhirnya dipenjara selama 2 tahun apa 1 tahun itu ya, sudah begitu, itu ceritanya begitu. Dia itu punya keyakinan karena dia tidak terlibat, dia berharap Allah nanti akan memberikan keadilan, sudah begitu saja ya. Dia tidak, satu hal saja yang kemudian dia agak berat ketika di penjara, yaitu dia punya tanggungan ibunya. Ya. Nah itu yang kemudian dia harus urus. Nah di sisi lain, di belahan tempat yang lain, ya Allah itu ternyata memecahkan masalah ini itu bukan karena tangganya di belahan tempat lain yang jauh, ya. Itu Allah memberikan penyelesaian. Tadi yang disebut tidak disangka gitu. Ada seorang anak yang sudah mapan, ya, dia direktur. Kemudian ibunya sakit, ya karena harus rapat ini rapat itu zaman sekarang. Kadang-kadang lebaran juga tidak bisa datang, tidak bisa silaturahim, kemudian minta maaf, ngirim uang gitu ya. Sampai ketika ibunya sakit tuh ya maksudnya pengen nengok nanti karena urusannya masih banyak sampai ibunya meninggal. Nah dia merasa bersalah. Dalam rasa bersalahnya itu kemudian Allah itu membuat dia bermimpi bertemu ibunya. Bertemu ibunya, dan ibunya itu nitip ya untuk dia itu menyebutkan sebuah nama ya, untuk dicari dan diumrohkan. Dia bermimpi sampai 3 kali ya. Akhirnya dia mencari orang itu, dan ibunya dalam mimpinya itu memberikan nomor telepon ya. Dia sih merasa itu mimpi, tapi akhirnya dicoba nomor telepon. Ternyata tersambung. Dan tersambung tadi dengan satpam tadi di belahan bumi yang lain dengan satpam tadi. Sudah dikeluarkan. Nah, sambung, kemudian dia datang ke sana bercerita, "Apa Anda kenal ini?" Dia tunjukkan foto ibunya. "Oh tidak Mas, saya tidak kenal." "Oh ya sudah, kalau begitu sekarang saya akan sampaikan amanah dari ibu yang saya lihatkan fotonya tadi, bahwa ibu itu mengamanai saya sebagai anak untuk mengajak Bapak umroh." Apa kata dia? "Oh Bapak salah orang Pak, saya tidak kenal." "Betul Pak, salah orang Pak, dicari lagi Pak, saya tidak ini." Dan direktur itu mengibah-ibah agar si satpam itu tadi itu menerima hadiah yang dilewatkan dia karena amanah ibunya tadi. Itu tadi yang disebut dunia itu mengibah-ibah. Dia berusaha menolak ya, dan direktur tuh menangis minta dia mau. Kenapa? Saya tuh punya perasaan bersalah yang sangat besar. Saya kurang berbakti, lalu bagaimana kalau kemudian saya diberi amanah dan tidak dilaksanakan? Saya tadi berbicara tentang harapan. Ya. Jadi ketika seseorang itu punya membangun harapan besar kepada akhirat, itu tadi begitu. Jadi pastikan saja suami, ya, seorang suami itu memahami atau memahamkan ya tentang harapan itu. Kalau seseorang itu terasa hatinya itu terasa sempit, terasa fakir, oh itu ada yang salah dengan harapannya. Itu tidak akan pernah bisa bahagia dan tenteram. Jangan dikira, lah nek mikir akhirat terus kapan mikir dunianya. Allah katakan dunia akan mengikuti, bahkan mengibah-ibah, ya. Mengibah-ibah, ya. Nah, itu ya. Kedua, ketakutan. Itu juga harus jadi perhatian, ya, ketakutan.
kalau dalam pembahasan syariat yang disebut khauf ya, ketakutan itu ya rata-rata kepada masa depan. Kenapa ya? Karena kurang yakin pada Allah. Ya. Takut, sedih itu pada sesuatu yang dilihat. Kalau takut itu pada masa depan. Maka disampaikan kalau kamu punya ketakutan yang besar kepada Allah, Allah akan menggantikan kepadamu dengan semangat ya, kekuatan yang besar untuk bisa terus melaksanakan kebaikan apapun keadaanmu. Itu ketakutan. Jadi ketika kemudian ketakutan yang ada itu menghentikan kita dari berbuat baik, dari ibadah, dari kemudian berzikir, dari berbuat baik, itu artinya itu harus diperhatikan ya, ini tidak akan tercapai. Kemudian cinta ya, cinta. Sudah sering kita sampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan mahabbah ya, yang dimaksudkan dengan mahabbah itu adalah bagaimana kita itu memberikan atau mengumpulkan ya seluruh apa-apa yang kita rasakan ya, itu yang pertama untuk bisa bersyukur kepada Allah. Merasa kita itu menjadi hal yang tidak bisa berbuat apa-apa ya tanpa Allah. Rasa syukur kita, kecintaan kita kepada Allah itu sangat besar. Maka tadi kalau orang biasa itu mewujudkan Bu Gusti Allah kuwi top tenan gitu, itu kalimat orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi kalimat itu lahir dari kecintaan yang besar kepada Allah. Wah nek orang nek kewajiban sholat, ya orang nek kewajiban zikir wis aku orang diamal apa-apa begitu. Itu ungkapan cinta ya, ungkapan cinta. Maka kalau kemudian orang-orang itu sampai itu dipermasalahkan, misalnya begini. Ada seorang laki-laki nih, ada seorang laki punya 4 anak perempuan. Ini masalah pemahaman cinta yang salah ya, punya anak 4 perempuan. Kehidupannya baik-baik saja, tapi dia mengajukan gugatan cerai. Ditanya kenapa? Ya, apa ada masalah dengan istrimu? Tidak. Istri saya wanita solehah. Wanita solehah. Ya. Ya, hakimnya juga heran. Lah terus kenapa? Ada masalah dengan anakmu? Tidak. Seperti hanya istri saya yang mendidik dengan baik, anak saya juga baik, solehah. Lalu apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah itu saya itu merasa tidak pernah ada getaran atau apa gitu ya dalam hati saya ketika saya tidak berada di dekat mereka atau berada di dekat mereka. Ya biasa saja ketika berkumpul ya, saya berusaha untuk menganggap mereka itu bagian saya karena itu istri dan anak saya dan lain sebagainya itu. Bayangan dia, cinta yang dia dapat itu tidak seperti yang dia dapat di film ya, kemudian di novel ya, itu kerusakan pemikiran karena banyaknya film, sinetron dan lain sebagainya itu. Ya. Cinta, bagi dia cinta itu adalah bagaimana hati yang bergetar. Padahal cinta itu memberi, makanya ada kalimat sakanah, mawadah, warohmah. Ya. Sakanah, orang menikah itu sakanah itu dia merasa tenang karena mengambil keputusan nikah seperti yang diperintahkan. Itu sakanah, tenang dengan itu. Mawadah. Ya, mawadah itu kalau toh dalam bahasa manusiawi itu kita tidak cinta, maka ketika kemudian kita mendapatkan jodoh, kita mendapatkan bagian yang bisa menyalurkan berbagai hal yang ada pada diri kita, ya. Kemudian kita mencintai Allah karena memberikan kepadanya. Walaupun toh kemudian pendamping kita tuh tidak sesuai dengan harapan, lama-lama tidak sesuai dengan harapan, kita pun tetap bersyukur karena dengan didampingi dia maka tumbuh berkembanglah sifat-sifat yang baik yang ada pada diri kita. Nah, itu cinta begitu. Maka ketika ada seseorang menyampaikan kepada saya, ibu saya itu sudah bertahun-tahun menikah dan sudah bertahun-tahun disakiti suami saya. Sehingga sampai sekarang saya sudah tidak ada perasaan cinta lagi. Apa saya berdosa? Ya kata dia. Saya bilang, Bu, cinta itu nanti nggak ditanyakan. Cinta itu nggak ditanyakan. Kenapa? Yang ditanyakan itu cinta kepada Allah, bukan cinta kepada manusianya. Ya karena kita itu ketika toh kita sampai mawadah itu dinaikkan waromah. Ada orang itu yang tidak diberikan perasaan cinta yang perasaan magreng lah, yang kemudian apalah ya dan lain sebagainya. Tidak, tapi dia diberi rahmah, kasih sayang yang kepengennya orang yang kemudian berada di dekat saya, orang yang membimbing saya, orang yang bertanggung jawab pada saya itu mendapatkan kebaikan.
yang lebih dari saya, itu rahmah. Itu rahmah ya. Jadi apa namanya? Tadi bagian itu harus diperhatikan ya. Karena kalau tidak ya nanti macam-macam. Ya ndak laki-laki ndak perempuan ya. Itu ada seorang laki-laki tuh ya. Ya, kalau dalam bahasa cerita sekarang ya selingkuh. Atau ada juga konteks yang menikah lagi gitu ya. Itu kadang-kadang hal yang menyusahkan perempuan, padahal ya itu hal-hal yang berjalan wajar biasa saja ya. Nah, apa namanya, ketika ditanya, dia katakan, saya tidak tahu kenapa, saya tuh nggak akrab dengan orang itu, nggak kenal baik, tapi entah kenapa dia muncul di hati saya. Ya, mungkin dianggap wangsit gitu kali ya. Ya. Tapi kalimat itu menjadi salah. Kenapa? Karena sesuatu setan itu bisa membuat orang seolah-olah dia itu berpikir, kepikiran, atau bahasa orang sekarang wangsit lah gitu ya. Kalau kepengen tahu apakah itu bisikan setan atau itu bisikan nafsu, itu disesuaikan dengan Quran. Ada kan para sahabat juga begitu. Ya Rasulullah, ketika nanti saya tidak mendapati apapun ya, atau orang yang saya bertanya, ketika saya ragu apa yang harus saya lakukan, iftahti qalbaka, tanyakan pada hatimu. Tapi yang dinamakan tanyakan pada hati yang benar, bisikan hati nurani itu yang sesuai dengan Quran. Nah, kalau ada orang yang punya istri atau istri punya suami, di hatinya ada wajah orang lain ya, itu setan. Harusnya dihalau. Malah darai wangsit ya, itu kasus ya. Nah, itu tadi kalau Habib Ali Idrus mengatakan bagaimana cara kamu mencintai, maka itu yang kamu dapat ya. Nah, itu yang akan memberikan bagian ketentraman. Kemudian yang selanjutnya akal, yang dijaga itu selanjutnya akal. Akal itu kemampuan untuk memilih ya, kemampuan untuk memilih. Akal itu bukan otak, akal itu kemampuan untuk memilih. Kalau otak itu file ya, itu dia memasukkan seluruh file yang dia lihat, dia dengar, ya dia rasa ya. Kemudian hati memberikan andil ya, sehingga ada kemampuan memilih. Nah, bagaimana menjaga akal itu agar punya daya pilih yang kuat? Maka seorang suami harus memahami kalau dia bisa, maka dia harus memberikan ilmu sebagai landasan syar'i. Kalau tidak, ya diberikan fasilitas untuk pengajian, membaca buku dan lain sebagainya, karena ini penting. Penting untuk apa? Menentukan pilihan. Ya. Kemudian yang kedua pengalaman. Ya, pengalaman itu butuh ketemu dengan orang-orang yang baik, yang soleh, atau membaca, ya membaca tentang riwayat orang-orang yang soleh, ya sehingga dia punya pilihan-pilihan yang cerdas, yaitu pilihan yang punya nilai akhirat yang tinggi ya, dan kemudian kemanfaatan dunia yang luas, ya. Jadi ini harus ini. Saya itu pernah naik taksi. Kata bapak taksi begitu, karena saya ngambil saya itu di tempat pengajian, itu apa toh Bu pengajian? Dia bilang gini, saya toh Bu melarang istri saya ikut pengajian. Kenapa? Sekarang tuh pengajian itu ya paling ya istilah dia itu hura-hura lah ya, hura-hura ya. Ya sekedar dulan sana dulan sini dan sebagainya. Lah saya bilang, lah kalau jenengan punya ilmu harusnya jenengan yang mendidik istrinya. Saya bilang begini, saya itu loh Pak Guru ngaji. Saya kalau ditanya, ya saya itu lebih suka ya membimbing ibu-ibu itu atau mengembalikan kepada suami ya agar dibimbing sendiri. Nah saya pilih tak balik, ndak gampang ya, didik istri orang tuh ndak gampang, iya kan? Nah tapi itu menjadi bagian kewajiban kita, menjadi bagian kewajiban kita agar tadi kehidupan itu menjadikan rahmat turun besar, keberkahan ya. Lipatan-lipatan kebaikan tambah banyak yang menjadikan proses kehidupan kita pun menjadi mudah dan lapang ya. Jadi itu harus diberikan. Kalau ya sekarang tuh kalau ada orang yang misalnya tadi ilmu tadi ya, pengajian kan di YouTube juga sudah banyak, seperti banyak ibu-ibu yang
menyatakan senang, bersyukur karena ketemu kembali, temu kangen Budiah di video gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan, rahmat itu besar turun di majelis. Kalau toh kami akhirnya harus membuat video, itu dalam rangka mendokumentasikan ya bincang-bincang kita. Ya karena ibu-ibu itu begitu, kalau ngaji di ruangan pergi hilang semua sudah ya. Nah itu sehingga itu jangan dianggap sebagai penyelesaian pengganti. Wes aku mending ngaji kayak begitu tuh enggak. Rahmatnya sangat kecil ya. Karena memang upaya yang lebih kuat ya. Rahmat itu akan lebih besar pada upaya-upaya yang lebih kuat ya. Kemudian yang selanjutnya keturunan ya, keturunan. Keturunan. Nah, ini menjadi bagian sampai dikatakan al-malu wal banuna zinatan hayatid dunya ya. Mal ya, posisi orang mapan dan anak itu menjadi apa namanya, hiasan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini. Kalau toh bukan nikah, nikah itu ndak punya anak geger juga nanti, ya kan? Padahal ndak apa-apa juga ya. Banyak sejarah yang menunjukkan ke sana. Nah, maka itu juga harus baik bagaimana dia memproses keturunannya, satu melahirkan generasi yang kuat ya. Generasi yang kuat itu ya kehamilan yang dipersiapkan ya, makanan yang halal dan thayyib, vitamin ya dan lain sebagainya. Tidak sekedar menyiapkan tempatnya, kemudian mainannya, tidak sekedar itu, tapi yang penting adalah bagaimana pertama itu melahirkan generasi yang kuat ya. Dengan tadi segala macam perasaannya dulu sudah saya sampaikan, ada seorang keluarga yang lama tidak mendapatkan anak. Akhirnya periksa ke dokter. Diperiksa dua-duanya, kemudian dokter panggil suaminya yang pertama, ya, manggil suaminya. Dia katakan, perlu Bapak ketahui bahwa yang bermasalah itu istri. Istrinya ya itu tidak subur, gitulah. Ya. Dan suami itu mengatakan begini, Dok, nanti kalau manggil istri saya, ya, maka saya mohon dikatakan kepadanya saya yang bermasalah. Dokternya nggak mau, saya nggak boleh mengkhianati medis. Bapak perlu tahu sayalah yang bertanggung jawab terhadap perasaan istri dunia dan akhirat. Apa Bapak mau menanggung? Ya. Nah karena perkataannya sudah sedemikian berat ya, maka dokternya setuju. Ya. Dalam rangka menjaga perasaan istrinya itu, maka kemudian dokter menyampaikan yang bermasalah suaminya. Ya, ini persoalan keturunan ya. Tidak sekedar bagaimana kemudian apa namanya ini ya, ini sebuah contoh saja, sebuah contoh bagaimana orang itu sedemikian rupa. Nah kemudian istrinya ya sudah saling menyabarkan ya, tapi ya setahun 2 tahun banyak yang komentar ya keluarganya itu bahwa kamu punya hak untuk mendapatkan keturunan. Maka saya mengatakan bagaimana kalau kita cerai saja. Bukan apa-apa, tapi ya agar saya mendapatkan keturunan. Kan dia enggak, bayangan dia enggak mungkin kan dia punya suami lagi. Kalau suaminya bisa punya istri lagi, kayak ini enggak. Suaminya bingung menjawab ya. Sebelum suaminya kemudian menjawab ya, suaminya sakit. Maka ditunda pembahasan itu. Di rumah sakit, diupayain istrinya dan sebagainya, kemudian sudah sehat, pembicaraan itu muncul lagi. Ya. Pembicaraan itu muncul lagi. Nah ketika pembicaraan muncul, suaminya yang ketika sakit itu di PHK ya, sudah di keluarganya istri itu sedemikian rupa, kemudian di PHK ya, maka kemudian suaminya ternyata mendapatkan panggilan ke kedutaan besar ya, di mana gitu, di luar negeri. Nah karena mau dapat kerjaan, kata istrinya ya ditunda lagi pembahasannya itu. Kenapa? Ya biar dia mapan dulu, biar dia mapan di sana sehingga tidak terlalu sedih ketika bercerai. Nah saat suaminya berangkat ke luar negeri itu, istrinya menemukan surat pemeriksaan yang ternyata yang bermasalah istrinya. Kaget luar biasa istrinya itu ya. Karena dia mengingat bagaimana dia mengatakan suaminya mau nikah lagi dan sebagainya begitu. Kaget sekali, dia merasa bahwa dia sangat hina. Suami yang mempertahankan perasaan seperti itu dan dia mendorong sedemikian rupa memenuhi hak-haknya. Nah, singkat cerita karena stres jatuh sakit, suaminya dipanggil pulang. Dipanggil pulang. Nah, kata suaminya, saya minta maaf. Istrinya minta maaf, kamu tidak salah. Saya yang salah. Saya memang menghendaki agar itu tidak sampai kepada kamu. Sudahlah, kita
membangun kembali suasananya ya. Setelah dari rumah sakit mereka berkumpul lagi ya dan lain sebagainya. Suaminya berangkat lagi ke luar negeri. Ini yang dimakan sebuah upaya keras seorang suami bertanggung jawab itu. Ya, yang dinamakan orang yang bersabar dan bertawakal itu ternyata bisa merubah takdir. Ternyata bisa merubah takdir ya. Maka kemudian istri yang dinyatakan dokter tidak bisa hamil itu setelah suaminya tadi melalui proses yang panjang, suaminya berangkat ke luar negeri menelpon bahwa dia dinyatakan hamil ya. Sekali lagi, upaya kesabaran, upaya ketawakalan yang semaksimal mungkin itu akan bisa merubah takdir bahkan yang sudah ditetapkan ya. Nah, itu tadi bagian-bagian yang perlu kita pahami dari sebuah keturunan. Melahirkan generasi yang kuat dan mentauriskan, ya, mewariskan. Mewariskan apa? Jiwa dan karya. Orang hidup itu tidak sekedar punya anak. Bagaimana mewariskan jiwa dan karya. Artinya proses-proses yang sangat berat. Sudah sering saya sampaikan kemarin ya. Bahwa garis hidup yang penuh keberkahan itu hanya bisa diberikan kepada orang yang tahan uji. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan pahala yang besar itu ada di balik ujian yang berat dan terus-menerus ya. Jadi orang yang tidak tahan uji ya, sedikit-sedikit ya kembali. Biasanya orang yang tidak tahan uji itu karena memang harapan-harapan dunianya terlalu besar, ketakutan terhadap dunianya terlalu besar ya, sehingga tidak tahan uji. Nah, tadi bagian sampai begitu, keluarga itu disempurnakan karena banyak ya, urusannya itu berlapis-lapis, banyak hal ya yang akan diberikan agar orang itu menjadi tangguh ya. Kemudian yang terakhir harta ya, harta yang dijaga itu harta ya, penjagaan harta ya, harta keluarganya yaitu satu ya, dia hanya bisa memberikan yang halal. Itu wajib ya. Kemudian yang kedua menjaga hak dari harta istri ya. Ini yang kebanyakan sering terlanggar karena banyak faktor, walaupun kadang ya itu diujikan Allah begitu. Ada istri itu kadang-kadang karena merasa punya hak harta kemudian menjadi pelit ya, sampai dikatakan begini ya di para sahabat ya, ada suami di sini pegawai negeri semua ya, karena pegawai negeri semua bergaji semua kemudian merasa harus berbagi ya, karena berbagi suaminya itu merasa gajinya istrinya lebih banyak, kalau duitku dikasihkan istrinya berarti merasa rugi kali gitu ya. Nah, berbagi, istrinya itu sering mengatakan, lah saya itu ya tidak pernah diberi cukup. Mungkin karena suaminya ngerti bahwa gaji saya segitu. Ya. Sehingga saya bilang ya, bilang aja toh sama suami, kebutuhannya tuh segini. Ya. Kalau hanya diberikan uang segitu berarti kurang, sudah bilang. Terus kata dia gimana? Ya udah, bisanya ngasih itu. Ya sudah. Nek sudah begitu berarti memang statusmu itu sedekah. Saya tanya begini, kalau suami itu, saya bisa melobikan suaminya itu ngasih uang seperti yang dimaksudkan ya. Pertanyaan saya, apakah kamu juga bisa menyedekahkan uangmu segitu juga? Jadi bahasa dia itu tomboknya sekitar 2.500.000 untuk ngurusi keluarga itu. Saya bilang, mbok aja tombok sedekah kok tombok itu gitu ya. Nah, kalau kemudian ternyata suami memenuhi, bisakah kamu tuh sedekah sebanyak itu? Ya ndaklah itu yang dimaksudkan Allah itu kadang-kadang menguji ya. Wanita itu sulit sekali terkondisi. Jadi kalau tidak sedekahnya banyak, itu hatinya sulit sekali lapang ya, ya, karena wanita itu semua hal kepengen jadi miliknya. Putih dewe, ayu dewe, sugih dewe, terkenal dewe, kabeh dewe ya. Nah, itu salah satu yang bisa menghilangkan itu, menjadikan wanita itu penuh berkah sedekah yang banyak ya. Termasuk tadi sampai dikatakan pemberian uang wanita kepada urusan keluarga itu dimasukkan sedekah agar agar menjadi mudah. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan bahwa tanggung jawab kepada harta itu
menjadikan harta itu bersih dan berkah, bertambah kemanfaatannya, bertambah kebaikannya. Nah, ya, jadi ini hanya sekedar cuplikan saja, nanti akan saya sampaikan. Makanya sampai kalau ada seorang laki-laki mendapatkan wanita solehah itu rasa diajari sudah bagus ini ya. Ibadahnya baik, muamalahnya baik, dakwahnya baik, harapannya bagus, semua sudah dia katakan. Itu sampai dikatakan dalam hadis, sesungguhnya kamu mendapatkan ya keuntungan yang sangat besar. Mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat tinggi. Ya, setelah iman yaitu wanita solehah. Ya, kenapa ya tadi? Tidak perlu susah-susah ya untuk ini. Makanya itu sebabnya kenapa kita itu kalau menikah disuruh mencari wanita solehah. Kalau yang laki-laki suami tadi. Nah, kalau tidak ya memang harus memulai dari awal menanam ya kan itu. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, ini tadi bagian apa yang dijaga itu. Ya. Dan kelak kalau kemudian dia tidak menjaga itu, itu akan menjadi bagian yang berat karena semua ditanyakan pada suami. Nah, besok kita akan sampaikan siapa saja yang dijaga oleh suami itu siapa saja, ya, siapa saja yang dijaga, ya, yang dijaga, ya, ini bocorannya aja besok saya terangkan besok ya. Yang dijaga itu satu hubungannya dengan Allah, karena itu menjadi penentu hubungannya dengan Allah. Dua, ya, hubungannya dengan Rasul, takdimnya pada Rasul dengan melaksanakan sunnah. Yang ketiga, ya, penanaman kebaikan-kebaikan itu harus dijaga karena itulah yang menjadi sumber keluarga itu akan terus bisa terhubung sampai akhirat. Kemudian yang keempat, ibunya, ya, ibunya, keluarganya laki-laki. Yang kelima baru istri, baru kemudian anak. Ya. Jadi untuk itulah kenapa suami itu memang kalau toh dia kita katakan kurang bagus lah gitu ya, akhlaknya kasar dan lain sebagainya itu ya, tetap saja kita harus memberikan kasih sayang, kasihan ya, nanti tanggung jawabnya berat. Wanita itu ditanya satu saja, taatnya kepada suami. Ya kalau tadi sudah sholat, sudah ini taatnya kepada suami, selesai ya. Wanita itu ditanya satu, taatnya kepada Allah, itu dicerminkan yang dinilai cuma satu, sholatnya sama puasa Ramadan. Dua, taat kepada suami ya. Tiga, menjaga kehormatan suami. Sudah, tiga itu saja. Kalau kamu bisa memenuhi tiga itu, maka kamu akan masuk surga. Disuruh milih pintu mana yang kamu suka, udah selesai ya kan, selesai. Tapi bagi suami, makanya kalau ada kasus begini, Pak Kiai, suami saya itu begini ya. Ya, enggak ngomong kasar, enggak pernah ini ya. Kata Kiainya, suamimu itu salah. Tapi kamu ya salah. Kenapa ya tadi satu ya, tidak menganggap suaminya. Apalagi seorang suami itu berat sekali. Makanya ketika ada seorang istri sampai mengatakan, lah aku ki dipek bojo sampai sekarang ki ora tahu dikasih apa-apa. Coba lihat toh, semua hal itu bukan dia yang membelikan. Dia itu enggak ada hal-hal yang dia lakukan. Itu ibadahnya selama 40 tahun enggak diterima ya. Ya karena bukan apa-apa, kita tuh bukan mencari bagaimana bahagia, bagaimana senang, bagaimana santai, bukan. Yang dicari itu adalah ujian kepada keimanan, kepada amal soleh kita dalam segala kondisi. Ya, itu sama halnya sebenarnya hidup itu kita kadang-kadang, lah saiki aturannya kepada wanita kok lebih abot daripada laki-laki yang ngomong siapa, ya begitu. Orang itu ya kalau pakai logika, kita tuh mau main film, hidup itu kan kayak main film, ya kan? Kita main film, daftar main film. Tuntutannya orang yang banyak sekali yang daftar. Ketika datang, kita akan diberi skenario, aturan main di film itu. Kemudian kita nggak setuju dengan kalimat-kalimatnya, kemudian buat sendiri. Bagaimana kira-kira? Ya suruh pulang lah, ya nggak kepake. Demikian juga Quran, demikian juga ketentuan. Kenapa manusia itu selalu tidak pernah bisa, ya, atau tidak mau memahami bahwa hidup yang berkah itu ya karena aturan, semua aturan. Tetapi main film itu orang ngejar-ngejar kayak begitu, itu tidak usah pakai berpikir panjang. Padahal di dalam film itu tidak sekedar garis besar, hal yang kecil pun diatur. Ya. Kita itu
main hanya sekedar kata. Kita mengatakan terima kasih, di-cut. Kurang lebar, terima kasih. Kurang jejak, terima kasih, gitu tuh bisa 100 kali. Dan orangnya nurut saja. Ya kenapa? Karena itu sesuai yang diharapkan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Pemain itu tidak bisa berbuat apa-apa karena harus nurut sutradara. Tapi kalau dalam keimanan ya, kita tuh sudah langsung tersinggung. Seolah-olah kita itu tidak diberi hak ya, dalam kehidupan ini. Ya. Nah, untuk itu ibu-ibu rahmatullah, marilah kita renungkan kembali ya bahwa sesungguhnya Allah taruhlah, Allah berikan kepada kita ujian bertubi-tubi ya. Itu karena Allah kepengen memberikan bagian yang besar, kepengen menutup kesalahan-kesalahan yang banyak ya. Jadi satu-satunya cara yang perlu kita lakukan ya, satu meyakini, dua berlatih, terus menguatkan dengan majelis-majelis, dan dengan itu kemudian kita akan menjadikan diri kita diri yang seperti diharapkan ya. Kita di mana-mana Allah akan menunjukkan bahwa dia itu ahlul khair, pemilik kebaikan. Nah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ya itu sudah ada garis-garis besarnya ke sana. Kalau toh ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang kurang pas gitu ya, itu mungkin bisa segera kita sesuaikan. Ya. Mungkin itu Ibu ada satu pertanyaan kemarin. Ya, pertanyaan begini. Untuk birrul walidain kepada ortu yang sudah meninggal, dijelaskan meneruskan hal-hal yang baik dari beliau. Jika anak tersebut tinggalnya tidak di daerah tempat ortu, bagaimana ya? Ya, kita itu kan punya program dan sekarang teknologi itu sedemikian rupa ya. Satu, yang dinamakan tanggung jawab kepada orang tua itu tidak terbeban pada kita seorang, tapi semua anaknya. Kedua, ya, yang penting tadi jangan mikir sulitnya, tapi orang itu disuruh berpikir cerdas, itu disuruh mencari cara ya. Misalnya sekarang ada GoSend, ada GoFood, ada, itu dimanfaatkan saja sebaik-baiknya. Kalau toh kita itu kadang-kadang merasa berat terhadap dana yang dikumpulkan, itu dana fisabilillah kayak begitu itu ya, dana infak, dana sodakoh yang kemudian akan menjadi bagian. Jadi ya kalau tidak semuanya satu-satu, yang penting kita itu ada niat ya, terhubung entah via telepon, entah via memberikan barang ya dan lain sebagainya ya. Kan ada orang yang sama sekali, kadang-kadang ada orang yang saudara sendiri hafal ya, saudara aja tidak hafal. Nah, itu yang kadang-kadang kurang bagus ya, itu namanya memperpendek silah. Saya ingatkan kembali, orang yang memanjangkan silah maka Allah pun akan meluas-luaskan kemudahan, dan orang yang memperpendek silah ya maka akan mendapatkan banyak masalah ya, banyak rintangan ya. Nah, untuk itu marilah terus kita coba ya untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan yang ada, dan mudah-mudahan niatan kita berbakti kepada Allah itu akan menjadi bagian ya yang akan menyelamatkan kehidupan kita, memudahkan kehidupan kita, memberkahkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita sambung ya tentang suami terhadap siapa saja yang menjadi bagian yang harus dijaga. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mutarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.